dan akan masuk ke dalam akun verifikatornya. Ya, mohon agak sedikit fokus ya Bapak Ibu ya. Oke, saya sudah muncul Bapak Ibu sekalian, saya sudah login di halaman verifikator. Nah, perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kalau penggunaan akun verifikator ini loginnya langsung di dalam e-katalog ya Bapak Ibu ya, tidak melalui SPSE sebagaimana dilakukan oleh pejabat pengadaan atau PPK seperti itu. Nah, menunya Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke menu prakatalog ya, yang ini, kemudian masuk ke menu usulan Bapak Ibu sekalian, ya, ke menu usulan. Ya. Contohnya yang ini Bapak Ibu ya, tadi saya sebut Jawa Barat, tapi memang etalasenya kebetulan di Sulawesi Tengah. Oke, kita akan coba buat pengumuman ya Bapak Ibu ya, mengumumkan ini ya. Caranya dengan mengklik tombol aksi Bapak Ibu sekalian, kemudian klik menu buat pengumuman. Seperti ini. Baik, dalam mengumumkan Bapak Ibu sekalian, tidaknya ada 5 tahapan sebelum ini tayang Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah judul pengumumannya ya. Judul pengumumannya Bapak Ibu sekalian bisa menyesuaikan. Ini masih bisa diedit, misalkan kalau dirasa tadi usulan dari admin LKPP kalimatnya mungkin agak kurang pas, atau Bapak Ibu sekalian punya kalimat mungkin atau ide yang lebih baik gitu ya Bapak Ibu ya terkait dengan kalimatnya, monggo. Ini masih bisa disesuaikan. Ini yang pertama. Kemudian tahap kedua adalah terkait dengan jadwal. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini perlu saya sampaikan bahwa di dalam aturannya, dari peraturan terbaru memang tidak ada batasan waktu Bapak Ibu ya, tidak seperti pada saat proses pencantuman melalui Pokja, di mana ada tahapan kemudian ada waktunya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam proses verifikator ini tidak ada batasan waktu. Namun Bapak Ibu sekalian, di dalam sistem ini memang masih terus dikembangkan Bapak Ibu sekalian. Sampai dengan saat ini Bapak Ibu sekalian, nah jadwal tahapan ini masih ada Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk menyelaraskan dengan kebijakan terbaru ya, Bapak Ibu sekalian bisa menyesuaikan tanggalnya dengan tanggal misalkan Bapak Ibu sekalian setahun atau 2 tahun ke depan, sehingga ini bisa dilakukan seperti itu. Contoh ya Bapak Ibu ya, contoh ya misalkan ya, hari ini ya, pengumumannya hari ini, kemudian tanggalnya misalkan contoh saya adjust misalkan di tahun depan. Seperti ini, contoh. Ya, mungkin ke bawah saya samakan. Seperti ini. Mungkin ini coba bisa saya copy tidak ya. Oke, bisa. Oops. Ya. Baik, ini contoh ya Bapak Ibu ya, saya adjust untuk prosesnya permulai hari ini, di mana nanti akan berakhirnya di tahun 2023 ya Bapak Ibu ya, lebih seperti itu. Kemudian ini tahap yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke tahap yang ketiga ya. Tahap ketiga ini adalah mengupload dokumen pengumuman Bapak Ibu sekalian. Jadi pengumuman yang Bapak Ibu sekalian sudah susun ya berdasarkan tadi acuannya SKD Putih 2 nomor 21 tadi. Nah, ini bisa diupload Bapak Ibu sekalian. Contoh saya masukkan sampel dokumen 1 seperti ini. Kemudian selanjutnya, selanjutnya adalah dokumen penawaran Bapak Ibu sekalian. Yakni adalah dokumen-dokumen yang diupload nantinya oleh calon penyedia ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, untuk menambahkan, mensyaratkan dokumen apa saja, ya Bapak Ibu sekalian tinggal klik tombol tambah di sini. Mas Iip agak Ya. pelan-pelan, ada yang ngechat.
Jangan terlalu Oh, cepat, Pak Rif. oh iya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Baik, mohon maaf ya. Oke, baik. Saya akan coba menurunkan temponya ya Bapak Ibu ya. Mungkin sebelum saya turunkan, saya kembali lagi dulu ya, mungkin ke tahap pertama. Saya akan coba perlahan ya Bapak Ibu sekalian. Sedikit saya review bahwa tadi tahapannya yang pertama, setelah etala ada peran di mana peran tersebut dilakukan oleh LKPP dan ada yang dilakukan oleh pengelola katalog lokal. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tadi contohnya pada saat proses pembuatan etalase makanan minum dan pembuatan usulan itu dilakukan oleh LKPP Bapak Ibu sekalian. Nah, proses penayangannya dan seterusnya itu dilakukan oleh pengelola katalog lokal. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, saat ini kita melakukan tahapan pengumuman, Bapak Ibu sekalian. Tadi di awal kita sudah sama-sama lihat bagaimana sih tampilan si admin LKPP ini dalam membuat suatu usulan. Ya, tadi di sana ada memasukkan informasi seperti instansi pengusul, gitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian nama pengusulnya, kemudian di sana ada mengupload SK verifikator, kemudian menentukan siapa saja verifikatornya gitu ya. Kemudian juga di dalamnya ada dokumen telahan yang diupload di sana. Seperti itu. Jadi untuk membuat usulan, jadi dokumen-dokumen setidaknya ada SK verifikator, kemudian akunnya sudah dibuatkan oleh kami, dan selanjutnya ada dokumen usulannya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya adalah tahapan untuk mengumumkan. Nah, ini adalah tahapan untuk mengumumkan Bapak Ibu sekalian. Untuk mengumumkan, Bapak Ibu, setidaknya ada 5 tahapan. Ya, yang pertama adalah menentukan judul pengumumannya apa, gitu ya. Nah, secara otomatis judul pengumuman ini akan menyesuaikan dari judul yang dibuat oleh admin LKPP. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan penyesuaian terhadap judul ini. Misalkan ada kalimat yang kurang pas, Bapak Ibu sekalian rasa lebih cocok, misalkan penggunaan kata tertentu gitu ya. Silakan bisa disesuaikan di sini. Seperti itu. Ini ada tahap yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut ke tahap yang kedua, ya. Nah, di kebijakan yang terbaru, Bapak Ibu sekalian, bahwa proses pendaftaran pencantumannya atau proses prakatalog ini sudah tidak terikat pada waktu, Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu ya, kalau menggunakan mekanisme Pokja, ya, di situ ada pengumuman, ya Bapak Ibu ya, ada pendaftaran, ya, pemberian penjelasan, pemasukan penawaran, ditentukan tanggalnya tanggal berapa sampai tanggal berapa ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Mekanisme verifikator ini tidak Bapak Ibu sekalian, tidak ada mekanisme waktu. Namun sampai dengan hari ini Bapak Ibu sekalian, sistem saat ini sedang melakukan penyesuaian terhadap hal tersebut. Sampai dengan hari ini, di sistem ini perlu Bapak Ibu sekalian untuk menentukan jadwal. Nah, supaya prosesnya bisa berjalan Bapak Ibu sekalian, ya, maka perlu dilakukan strategi-strategi khusus, gitu ya. Salah satunya adalah dengan membuat masa berakhirnya ini di waktu yang agak jauh, Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Contohnya yang kami buatkan tampil di layar Bapak Ibu sekalian, ini sampai dengan 31 Desember 2023. Artinya penyedia sampai dengan 31 Desember 2023 masih bisa mendaftar. Kemudian pertanyaannya akan muncul nanti, apakah kalau sudah sampai tanggal situ bisa disesuaikan lagi? Bisa, Bapak Ibu sekalian, bisa diubah jadwalnya oleh verifikator. Seperti itu. Nah, ini contoh Bapak Ibu sekalian. Hari ini ini adalah contoh tahapan yang hari ini akan kita tayangkan juga. Kemudian nanti berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 tahun depan. Kurang lebih seperti itu. Baik ya, ini tahapan yang kedua Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Ya, tahapan selanjutnya adalah mengupload dokumen pengumuman, Bapak Ibu sekalian. Tadi mungkin sudah sedikit di-mention ya tadi sama Bu Desi bahwa dasar membuat suatu pengumuman ya untuk makanan minum ini ada di SK Deputi 2 nomor 21 ya Bapak Ibu ya. Nanti silakan Bapak Ibu sekalian diunduh SK Deputi tersebut ya. Kemudian sedikit silakan dipelajari Bapak Ibu karena seperti itu. Nanti kalau sudah jadi dokumen pengumumannya ya Bapak Ibu nanti tinggal diupload di sini, di mana ada beberapa format yang diperkenankan oleh sistem: dokumen, docx, PDF, XLX, zip, JPG. Kurang lebih seperti itu. Baik.
Saya coba lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, berangkat dari pengumuman tersebut ya. Nah, verifikator menentukan nih dokumen apa saja sih yang perlu di-upload nanti sama calon penyedia. Seperti itu. Misalkan ya, jenis evaluasinya ya. Nah, ini Bapak Ibu mohon datanya di sistem ini memang masih bercampur dengan data Pokja ya. Kalau Pokja dulu ada dokumen evaluasi administrasi, evaluasi teknis, harga gitu ya. Verifikator ini jenis evaluasinya kualifikasi Bapak Ibu sekalian. Misalkan contohnya akte pendirian ya, misalkan akte pendirian beserta akte perubahan, kurung apabila ada seperti ini, misalkan contohnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dokumen-dokumen ini itu bisa diadaptasi Bapak Ibu sekalian dari SK Deputi 2 ini, ya. Tadi mungkin kita kalau sedikit ya, coba kita lihat ke atas di sini, ya. Nah, misalkan syarat pelaku usaha ya Bapak Ibu ya. Oke. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, menjalankan kegiatan usaha itu dengan izin usaha dengan bidang sebagai berikut. Oke, berarti izin usaha pun menjadi suatu dokumen yang diperlukan ya Bapak Ibu ya. Baik, setelah akte misalkan saya tambah lagi ya. Kemudian kualifikasi saya masukkan izin usaha. Sehingga nanti verifikator akan mengecek dokumen izin usaha yang diupload oleh calon penyedia memenuhi kriteria ini atau tidak. Seperti itu. Kemudian memiliki NPWP. Kemudian kita masukkan juga di sini Bapak Ibu sekalian. NPWP. Seperti ini. Nah, kemudian, nah ini ada kapasitas mengikat diri yang dibuktikan dengan ada akte pendirian perusahaan beserta perubahannya apabila terdapat perubahan. Misalkan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Baik, perubahan apabila ada. Oke. Kemudian di sini disampaikan surat kuasa apabila dikuasakan, bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap apabila dikuasakan, sama KTP. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait hal ini, Bapak Ibu sekalian bisa nih dipecah-pecah. Pecah-pecah itu maksudnya satu-satu nih tambah dokumennya di-upload-upload. Ataupun jadi satu bagian cukup di sini Bapak Ibu sekalian. Dimasukkan keterangan di sini apa saja. Jadi misalkan ini akte pendirian beserta akte perubahan apabila ada. Nah, kemudian apabila dikuasakan, gitu ya Bapak Ibu, maka mengupload dokumen tambahan berupa misalkan tadi ya, tinggal disesuaikan. Atau Bapak Ibu sekalian juga bisa nih ditambah juga nih tambah dokumen kualifikasi misalkan ya, KTP tadi misalkan KTP, kemudian surat kuasa gitu ya Bapak Ibu ya, surat kuasa apabila dikuasakan, misalkan dikuasakan. Kemudian tadi ada apa lagi ya? Ada bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap, gitu kan? Misalkan data pendukung, misalkan ya, data pendukung yang dikuasakan pegawai tetap, misalkan seperti ini ya Bapak Ibu ya, apabila dikuasakan. Nah, apakah calon penyedia ini harus mengupload ini semua, Bapak Ibu sekalian? Jawabannya enggak juga, gitu. Kalau memang dikuasakan ya dia harus mengupload semua. Tapi kalau tidak dikuasakan maka cukup dokumen-dokumen inti aja seperti itu, seperti akte pendirian beserta perubahan apabila ada, izin usaha, NPWP, dan KTP. Kemudian apa lagi Bapak Ibu sekalian? Ini baru terkait dengan perusahaan ya. Nah, selanjutnya memiliki sertifikat like hygiene ya. Oke, kemudian ada sertifikat ya. Sertifikat ya, like hygiene. Seperti ini misalkan yang masih berlaku, contoh ya, tambah lagi misalkan ada lagi nggak ya, surat pernyataan keabsahan kebenaran informasi produk dan harga, kualifikasi, surat pernyataan keabsahan kebenaran informasi
produk dan harga. Selanjutnya adalah Bapak Ibu sekalian ini terkait dengan data sikap Bapak Ibu ya. Nah, katalog versi 5 ini sistemnya sudah terintegrasi Bapak Ibu sekalian dengan sistem sikap. Sehingga sebagai verifikator ini bisa melihat data sikap dari suatu perusahaan. Nah, di tahap ini verifikator akan menentukan Bapak Ibu sekalian data sikap apa saja sih yang mau dilihat dari penyedia gitu ya. Misalkan dari izin usaha, kemudian akte ya, misalkan contoh pengalaman sama pajak. Misal contoh ini Bapak Ibu ya. Kemudian diklik tombol simpan. Apakah sudah benar? Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah disimpan Bapak Ibu ya, maka otomatis usulan yang Bapak Ibu sekalian umumkan ini sudah tayang Bapak Ibu sekalian di dalam katalog. Bagaimana cara melihatnya? Cara melihatnya ada di menu pengumuman Bapak Ibu sekalian. Atau kalau di dalam katalognya sendiri, tampilan katalognya sendiri, ya, itu nanti akan muncul di bawah di sini. Di bagian sini nih Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contohnya. Pencantuman makan minum Provinsi Jawa Barat seperti itu. Oke, baik.